Sebelum kita mulai kajian, saya memberi info. Insya Allah kajian kita mungkin sampai 11.30 Baik, karena saya masih di luar kota dan jam 11.30 itu karena saya harus berangkat ke Magelang. baik Jadi Ustaz. insya Allah mudah-mudahan waktu yang ada bisa dimanfaatkan baik. Nanti sekarang sampai nanti 11 lewat lebih dikit, 11 per 4 Ya, materi seperempat jam kita beri kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya. Kalau memang tidak pertanyaan, kita diskusi atau kita kalau ada materi yang saya mau tambahkan, kita tambahkan. baik Ustaz. Ya, karena materi kita pada hari ini sangat penting kaitannya dengan kaidah fikih, ya, banyak faedah ilmiah. Insya Allah saya akan beritahukan atau berikan terkait dengan fikih. Ya, baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Eh, kita pada kajian kita pada hari ini kita akan membahas hadis yang ke-33 dari hadis Arba'in Nawawi, dari hadis Arba'in Nawawi, yaitu hadis Ibn Abbas. Hadis ini menjadi rujukan dalam hmm, masalah muamalah, ya, dalam masalah muamalah. Kita bacakan hadisnya. Ali bin Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal law yu'ta an-nasu bid'awahum ladda'a rijalun amwal qaumin wa dima'ahum walakinil bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Hadisun hasan rawahul Baihaqi wa ghairuhu hakadha ba'dhuhu fi sahihain. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia dibiarkan, ya, apabila manusia dibiarkan untuk bisa mengakui atau mengklaim, ya, harta atau darah. Jadi apabila mereka dibiarkan seenaknya mengklaim, ya, haknya terkait dengan darah atau harta orang lain, ya, yang ada pada orang lain, maka mereka akan mengklaim banyak hak yang bukan haknya. Oleh karenanya, untuk menghindari kegaduhan, ya, dan kesewenang-wenangan banyak pihak, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada aturan yang harus diberlakukan, yaitu al-bayyinatu 'alal mudda'i. Bagi yang mengaku-ngaku hak, sesuatu hak terkait dengan harta, darah, atau yang lain, jadi yang mengakui
harus mendalilkan, harus memberi keterangan, al-bayyinah. Wal yaminu ala man ankar. Dan bersumpah wajib dilakukan bagi yang mengingkari atau menolak klaim tersebut. Dan ini adalah aturan yang diberlakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghindari kezaliman dan kegaduhan. Kita tahu bahwa solusi yang tuntas hanya bisa diberikan oleh Islam. Tidak ada agama, tidak ada perundang-undangan, aturan yang dapat memberikan solusi tuntas, ya, tanpa menimbulkan masalah baru, kecuali solusi yang diberikan oleh Islam. Kenapa demikian? Karena solusi yang diberikan oleh Islam adalah solusi yang bersumber dari wahyu. Dan wahyu yaitu adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Allah Jalla wa Ala sebagai yang mengeluarkan wahyu, tahu apa yang terbaik, apa yang memberikan solusi tuntas, ya, sampai ke akar masalah bagi manusia. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir." Tidakkah manusia memperhatikan siapa, ya, yang telah menciptakan manusia, wa huwal latif, dialah yang maha lembut, lagi maha mengetahui apa yang terbaik bagi mereka. Jadi ketika Allah maha lembut, maha mengetahui apa yang terbaik, maka ini dalil bahwa apa yang diberikan, solusi yang diberikan oleh Islam adalah solusi yang terbaik dan tuntas. Baik para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jelaskan hadis ini dan kita munculkan pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Pertama, Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah anak paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi paman beliau adalah Abbas. Ya, paman beliau adalah Abbas. Kita tahu bahwa paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada 3 macam. Yang pertama, ada yang masuk Islam. Di antaranya Abbas, kemudian ya ada yang Islam, kemudian Uqil, ya, kemudian Ja'far, ya, dan beberapa yang lain. Jadi ada paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang masuk Islam. Yang kedua, ada paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak mau masuk Islam, tetapi tidak memusuhi beliau, tidak menentang dakwah beliau, yaitu Abu Talib. Dan yang terakhir adalah paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memusuhi beliau, yang tidak mau beriman dan menentang dakwah beliau, serta memusuhi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Lahab, ya, Abu Lahab. Kemudian katakan radhiyallahu anhum. Kita tahu bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah menjalankan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu setiap kita mengucapkan menyebut nama sahabat, kita mengatakan radhiyallahu anhu. Apakah boleh kita mengatakan rahimahullah? Boleh. Apakah boleh kita mengatakan selain sahabat radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anha? Boleh. Tapi kita mengatakan bahwa Ahlus Sunnah Islam itu harus lebih sejalan dengan dalil. Jadi kita bukan bicara boleh atau tidak boleh, tapi kita bicara tentang apa yang lebih beretika. Jadi Muslim itu tidak hanya memperhatikan hukum boleh atau tidak boleh, tapi memperhatikan etika. Nah, Al-Quran dan hadis mengajarkan kita suatu etika, terutama Allah Jalla wa'ala. Bahwa ketika kita menyebutkan nama sahabat, maka etikanya kita mendoakannya dengan doa ridho.
Adapun selain sahabat, maka etikanya adalah mendoakan rahmat. Jadi ketika menyebutkan sahabat, apakah itu radhiyallahu anhu kalau laki-laki, radhiyallahu anha kalau perempuan. Selain sahabat, tabi'in, atau tabi'in, dan seterusnya, maka etikanya kita mendoakannya dengan rahmat, tidak dengan yang lain. Ya, sahabat itu cukup dengan radhiyallahu anhu sebagaimana dalam beberapa ayat, contohnya surah At-Taubah ayat 100, bagaimana Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu an. Semoga Allah meridhoi mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Jadi pilihan Allah Jalla wa Ala itu yang kita pilih. Allah memilih ya memberikan keridhaan kepada sahabat. Apakah ada pilihan terbaik yang lebih baik dari pilihan Allah Jalla wa Ala? Ya, tidak ada. Jadi tidak perlu kita menyebutkan sahabat dengan doa yang lain seperti menyebutkan Ali karramallahu wajha atau bayyadallahu wajha. Gak perlu. Ya, yang sejalan dengan dalil itu yang lebih afdal. Jadi kalau kita menyebutkan sahabat siapapun termasuk Ali, kita doakan dengan mengatakan radhiyallahu an. Baik, hadis ini para jemaah memberi pelajaran penting. Yang pertama, kita harus bisa membedakan. Jadi Islam itu fikih, ya, yaitu paham. Jadi kunci agama Islam itu paham, paham dengan benar. Ketika kita memahami agama dengan benar, ya, yaitu faqih, maka itu berarti Allah Jalla wa'ala menginginkan kebaikan yang besar, yaitu kebaikan yang berlaku di dunia dan akhirat. Kapan? Dengan kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang memahami agama dengan baik dan benar. Itu adalah anugerah terbesar Allah yang Allah berikan kepada kita. Diberi pemahaman agama yang benar, sehingga dengan pemahaman agama yang benar, kita bisa menghasilkan, memproduksi amal soleh. Karena tanpa pemahaman yang benar, ya, tidak akan ada amal kita ya yang menjadi amal soleh. Itulah pentingnya memahami agama dengan benar. Ya. Nah, sekarang memahami agama dengan benar disebut dengan faqih. Bagaimana sabda Nabi alaihissalam, "May yuridillahu bi khaira yufaqihu fiddin." Seorang yang akan diberikan anugerah yang sangat besar yang berlaku di dunia dan di akhirat, yaitu yang Allah jadikan sebagai orang yang memahami agamanya dengan baik dan benar. Nah, berarti agama itu paham, bukan hafal. Hafal itu bonus. Hafal itu pelengkap. Makanya Imam Zahabi misalnya dalam kitab Syiar A'lamun Nubala, perjalanan hidup ya para imam, ya, para ulama yang atau perjalanan hidup para cendekiawan Muslim. Di situ menyebutkan misalnya ulama ini ilmunya begini, ilmunya ini dalam masalah hadis, fikih dan lain sebagainya. Lalu ada catatan di situ. Hanya saja dia tidak hafal Quran. Hanya saja dia tidak hafal Quran. Jadi hafal Quran itu dari masa ke masa itu sifatnya relatif. Di masa sahabat Rasulullah, tabi'in, atba'ut tabi'in, itu aib kalau ada orang tidak hafal Quran. Jadi biasa dan tidak dikatakan hafid kalau tidak dia hafal Quran. Hafid itu orang yang hafal ratusan ribu hadis bahkan. Sebagaimana Imam Bukhari menghafal hadis 200.000 hadis sahih dengan sanadnya, ya, dengan sanadnya. Tapi ya zaman sekarang mengalami pergeseran. Ketika mengalami pergeseran, kewaman kita semakin parah, semakin menjadi.
Maka hafal Quran itu bukan suatu apa kewajiban. Yang penting bagi kita adalah ketaatan kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kalau ada di antara kita hafal Quran, subhanallah, ini sebuah kebaikan yang luar biasa, ya. Dan tidak dikatakan aib kalau orang tidak hafal Quran, tidak hafal Quran. Tapi yang wajib apa atas kita semua? Paham agama dengan baik. Paham agama dengan baik. Nah, paham agama namanya fikih. Fikih itu ada dua. Dibagi oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala yang namanya fikih akbar, al-fiqhul akbar dan fiqhul asghar. Istilah ini sebenarnya tidak ada di zaman sahabat. Ya. Dimunculkan oleh Imam Abu Hanifah di masa beliau. Maksudnya fikih akbar itu akidah. Fikih memahami perkara agama yang sangat penting, perkara besar yaitu akidah. Sementara fikih asghar, fikih kecil maksudnya adalah fikih terkait dengan amaliyah, terkait dengan amal, sholat, zakat, puasa, haji, umroh, jihad, dagang, nikah, talak, dan seterusnya. Nah, sekarang kita bahas, Mas, hadis ini terkait dengan fikih asghar, yaitu fikih kecil. Apa itu fikih kecil? Fikih, ilmu fikih terkait dengan amal, bukan terkait dengan akidah, ideologi, gitu ya. Kalau ilmu terkait dengan ideologi, dengan hati namanya akidah. Kalau ilmu terkait dengan amal namanya fikih. Jadi lebih identik ilmu ini dengan ilmu fikih. Begitu. Ilmu fikih juga disebut dengan muamalah dan ibadah. Dibagi lagi nanti, ilmu fikih itu ada dua macam. Ada di sana namanya ibadah, ilmu ibadah, ada namanya ilmu muamalah. Ilmu ibadah disebut dengan ibadah mahdhah. Ilmu muamalah disebut dengan ibadah tidak mahdhah. Baik, bagaimana cara menggolongkan, mengklasifikasi antara ilmu mahdhah, ibadah mahdhah dengan ilmu tidak mahdhah? Ilmu fikih yaitu ilmu ibadah, fikih ibadah kan gitu. Kita dengar tuh fikih ibadah, ada fikih muamalat. Kita sering dengar tuh istilah-istilah itu. Fikih ibadah maksudnya fikih ibadah mahdhah. Fikih muamalat maksudnya fikih ibadah tidak mahdhah. Nah, bagaimana ya eh, pembatasnya apa di sini? Pembatasnya adalah ya fikih ibadah atau fikih ibadah mahdhah adalah ya yaitu ilmu tentang amalia ibadah yang tidak bisa diketahui alasannya. Jadi kita hanya menerima perintah seperti itu, ya kita laksanakan dari Allah dan Rasulnya, dan kita tidak tahu alasannya apa. Dan seperti itu, kita tidak tahu alasannya apa dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ilmu ya yang menyebutkan perintah dan larangan Allah dan Rasulnya tanpa diketahui alasannya, maka itu namanya fikih ibadah. Contohnya apa? Kita bisa nggak tahu? Apakah kita bisa tahu bahwa sholat fardu 5 waktu itu karena begini, karena itu? Apakah kita tahu hikmahnya? Kenapa 5 waktu? Dan kita bisa nggak tahu kenapa subuh 2 rakaat? Kenapa zuhur dan asar dan isya ditambah 2 menjadi 4?
Padahal asal sholat itu perintah Allah, perintah sholat itu awalnya semuanya 2 rakaat. Jadi subuh 2 rakaat, duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 2 rakaat, kemudian isya pun 2 rakaat. Tapi kenapa ada sebagian ditambah 2 rakaat, ada sebagian lagi ditambah 1 rakaat seperti maghrib? Alasannya apa ya? Oh, saya nggak tahu. Ketika tidak diketahui alasannya, itu namanya fikih ibadah. Zakat misalnya. Kenapa ya kok hanya emas? Kok ada zakatnya? Walaupun tidak diputar, hanya disimpan. Perak juga begitu. Uang juga begitu. Kenapa kalau kita punya tabungan atau deposit selama setahun, walaupun bertambah dengan bunga tapi tidak diputar, itu kena zakatnya kalau mencapai nisab dan sudah setahun. Tapi kalau kita misalnya punya tanah 1 hektar, puluhan hektar sekalipun, tanah itu kan terus bertambah nilainya. Ada nggak zakat tanah? Nggak ada. Kenapa? Kenapa kok tanah yang hektaran, yang nilainya fantastis, mungkin kita punya tanah, misalnya 1.000 hektar di Pondok Indah, kok nggak ada zakatnya? Sementara kita punya uang misalnya 100 juta yang ada di tabungan kita, atau yang didepositkan misalnya. Kenapa nggak ada zakat? Kenapanya kita tidak tahu jawabannya? Semuanya adalah ketentuan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Harta ini ada zakatnya, jenis harta yang ini tidak ada zakatnya. Nah, kalau kita tidak tahu alasannya, namanya fikih ibadah. Di situ yang dimainkan peranan iman, bukan logika. Jadi kita tidak boleh mainkan peranan logika kita. Di situ yang kita mainkan peranan iman. Yaitu apa? Sami'na wa ta'na. Bisa nggak kita tahu kenapa tawaf 7 kali putaran? Bisa nggak kita bisa mengetahui kenapa saya 7 kali bolak-balik? Gak ada yang tahu. Perintahnya begitu. Dari Allah dan Rasulnya. Jadi ketika kita mengerjakan suatu ibadah, tidak diketahui alasannya, hikmahnya apa, itu namanya fikih ibadah. Di situ kita lebih memainkan peranan iman, bukan logika. Yang kedua, ada namanya fikih muamalat. Fikih muamalat lawan dari fikih ibadah. Apa itu fikih muamalat? Fikih muamalat adalah fikih ibadah yang bisa diketahui alasannya. Jadi ketika suatu hukum bisa diketahui alasannya dan bisa berubah ketika alasannya itu berubah, itu namanya fikih muamalat. Makanya ada kaidah berkata, al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adama. Bahwa hukum itu, yaitu hukum muamalat ya, jual beli, nikah, talak, rujuk, ya, muamalah yang lain, pinjam meminjam, sewa menyewa, semua itu namanya fikih muamalah. Jadi larangan ada alasannya, ya. Berubah, bisa berubah karena alasannya sudah tidak ada. Misalnya air kencing manusia. Bolehkah air kencing manusia jadi minuman, menjadi dikonsumsi oleh manusia? Awalnya najis. Tapi ketika sudah dialami, ya mengalami difilter sedemikian rupa, sehingga tidak ada lagi kandungannya, seperti yang di Singapura, di Bandara Changi, itu kan yang diminum. Itu kan air dari toilet, air kencing itu. Kemudian difilter sedemikian rupa dengan alat yang canggih, sehingga dia menjadi air bersih. Maka ketika mengalami istihala, karena alasan najisnya sudah tidak ada, maka berubah hukumnya menjadi boleh, halal. Itu namanya istihala. Jadi sesuatu itu menjadi haram ketika ada alasan yang ditetapkan oleh syar'i, tapi ketika alasan itu sudah tidak ada, maka tidak lagi berlaku larangan itu. Sudah tidak berlaku lagi kewajiban itu. Kan begitu. Nah, alasannya itu jelas. Alasannya jelas. Nah, banyak contoh kasus para jemaah sekalian. Misalnya Nabi alaihissalam mengatakan innama ju'ilal innama apa
innama ju'ilal isti'dzanu min ajil basar. Jadi hukum berlakunya aturan izin ketika masuk ke rumah orang, ketika masuk ke kamar keluarga, orang tua. Tujuannya apa? Menjaga aurat. Min ajil basar, menjaga pandangan dari melihat aurat. Nah, kalau nggak ada orang misalnya, boleh nggak kita langsung masuk ke rumah, ke kamar orang tua? Nggak dilarang, tidak berlaku. Harus izin dulu, ketok, assalamualaikum. Nggak ada itu. Karena tidak ada orang. Nggak ada aurat yang bisa dilihat. Nah, itu namanya fikih muamalat. Jual beli juga begitu. Jual beli begitu. Apa alasannya itu menjadi haram? Nah, begitu. Baik, sampai sini jelas ya. Lalu penjelasan berikutnya adalah fikih ibadah asalnya haram. Jadi kita tidak boleh sholat, tidak boleh zakat, tidak boleh puasa, tidak boleh mengerjakan ibadah dan ritual haji, umroh, kecuali ada dalil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya, asalnya haram. Al-aslu fil ibadatil hadar, kata ulama. Asal hukumnya ibadah itu haram. Haram hukumnya. Tidak boleh kita mengerjakan sholat jenis apapun, puasa, zakat, ada zakat gaji, zakat profesi. Nggak boleh. Dalilnya mana? Zakat profesi. Dia harus ditetapkan oleh dalil ibadah itu. Kalau bukan dalil, Al-Quran, hadis, maka tidak boleh. Makanya yang menjadi polemik itu zakat profesi. Karena dipertanyakan oleh ulama, apa dalilnya? Ada lagi zakat gaji. Apa dalilnya zakat gaji? Zakat gaji bulanan. Sementara yang namanya zakat itu disyaratkan wajib ketika mencapai haul setelah setahun. Mana ada bulanan, zakat bulanan? Dasar dalilnya apa? Nah, itu yang membuat kita mudah memahami fikih. Adapun fikih muamalat, asal hukumnya itu halal, mubah. Jadi asal hukumnya muamalat, jual beli, nikah, pernikahan, ya, bukan penghalalan kehormatan, bukan ya. Jadi asalnya, misalnya harus dia ketat kan terkait dengan kehormatan, nasab, nikah, apakah harus walimah, apakah harus boleh tidak ada walimah, itu muamalat kayak gitu terkait dengan nikah. Apakah harus ada saksi? Asalnya boleh tanpa saksi, tapi nanti ada dalil yang mewajibkan, ya. Jadi terkait dengan muamalah asalnya itu mubah, asalnya, oh, jadi kita nggak boleh tuh bilang nggak boleh jualan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh muamalah itu tidak boleh lebih mempersulit mengatakan ini tidak boleh, itu tidak boleh. Kenapa? Lawang asalnya mubah kok. Asalnya boleh. Tidak boleh kita mengatakan ini tidak boleh, ini terlarang, kecuali dengan dalil. Dalilnya Al-Quran, hadis, dan ijma'. Ijma'. Misalnya gimana? Oh, nggak boleh. Seorang nikah sama sepupu. Jangan bilang nggak boleh kalau nggak ada dalilnya. Ya, tapi nggak boleh. Dalilnya apa? Tidak berhak. Ulama tidak berhak mengharamkan. Yang berhak mengharamkan itu hanya Al-Quran, hadis yang sahih, dan ijma' ulama. Misalnya, ulama berijma' tidak boleh seorang wanita dinikahi ya bersama bibinya misalnya. La yujma' baina al-khala wa wa binti ukhtiha, ya, atau dua bersaudara sekaligus adik kakak dinikahin, ada larangannya ijma, atau keponakan sama tantenya, itu tidak boleh, ya, itu tidak boleh ijma. Taib. Jadi asalnya itu mubah, asalnya mubah, muamalat ya. Lalu muncul larangan, larangan A, B, C, D.
Titik tolaknya apa larangan itu? Titik tolak larangan itu, ya ini apa semacam presentasi ya supaya lebih jelas. Ya akan lebih jelas lagi kalau ada bagannya ditulis begitu, ada wet putih karena kita ini nggak apa-apa, tapi mudah-mudahan paham, makanya saya jelaskan pelan-pelan. Nah, kapan larangan-larangan itu muncul? Titik tolaknya apa? Nah, para jemaah sekalian, titik tolak dari larangan dan perintah pada muamalat yaitu yaitu apa? Pada umumnya menjaga hak orang lain, menjaga hak manusia, menjaga hak manusia. Yang disebut dengan lima. Jadi hadirnya fikih muamalat untuk menjaga lima. Secara umum Islam, ya. Secara umum Islam bukan hanya muamalat, tapi muamalat termasuk di dalamnya. Secara umum Islam, Islam itu tujuannya menjaga lima, menjaga akidah, menjaga iman, makanya diharamkan syirik. Kemudian menjaga jiwa, makanya diharamkan membunuh, menjaga akal, makanya diharamkan khomer, menjaga kehormatan, makanya diwajibkan nikah, diharamkan zina, menjaga harta, makanya ya asalnya kita boleh pakai apapun kecuali yang sifatnya haram, mubazir misalnya, ya. Nah ini, baik. Kemudian itu secara umum ada alasan-alasan yang menjadi dasar larangan dalam muamalah. Apa itu? Kata Syekhul Islam, secara garis besarnya tiga. Larangan-larangan, ya, larangan-larangan yang menjadi dasar larangan dalam muamalah itu tiga. Yang paling besar, riba, riba, kemudian apa namanya, spekulasi judi, riba. Jadi kalau kita menemukan ada unsur riba di situ haram. Kenapa minjam lebih itu haram? Karena riba ada lebihnya, begitu. Ya, kenapa akad eh, apa namanya dua 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 akad dalam satu majelis misalnya mengatakan kalau kamu beli motor saya akan beri pinjaman kepada kamu. Jadi akad pinjam dengan akad jual beli jadi satu dalam satu majelis. Kata Nabi Alaihissalam lebih baik tidak boleh ada dua akad dalam satu majelis karena di situ ada unsur riba. Nah itu ada ketentuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua ada unsur spekulasi. Kenapa para ulama mengharamkan asuransi? Kenapa? Karena semua asuransi itu ketika dia sifatnya adalah profit oriented, hanya mencari keuntungan, profit, bukan sosial, maka yang diuntungkan itu hanya perusahaan asuransi. Atau orang-orang yang baru daftar, belum gede uangnya, belum kumpul banyak, dia sudah mengalami kecelakaan misalnya, lalu mendapatkan uang banyak. Berarti kan dia untung. Lah yang mereka yang ikut asuransi, ya, membayar premi asuransi, sementara dia tidak pernah kecelakaan, nggak pernah sakit. Lalu dia mendapatkan asuransinya kapan? Kan rugi dia. Berarti di situ ada unsur apa? Spekulasi. Makanya Kak ini mengatakan, kullu ma yaduru baina ghunmin ghurbin fa masir. Segala sesuatu yang berputar seputar keuntungan, jadi segala sesuatu yang berdasar keuntungan namanya judi. Yang ketiga, dasar larangan dalam muamalat adalah apa? Merugikan orang lain. Merugikan orang lain. Mengambil hak orang lain. Akhdhu amwalin nas bil batil. Mengambil hak orang lain. Kita tahu para jemaah, asalnya harta, kehormatan, dan hak yang lain itu tidak boleh, itu haram. Kata Nabi alaihissalam, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum kahormati yaumikum hadha. Hartamu, darahmu, kehormatanmu itu haram.
Jadi mengklaim ini masalah. Dia mengklaim misalnya itu uang saya. Mengklaim misalnya Anda punya utang sama saya. Loh, berarti kan kita kalau mengklaim bahwa dia orang itu punya utang, berarti kan kita kalau tidak punya bukti, berarti kan ngambil uang orang, gitu. Atau mau menuduh misalnya Anda memukul saya, maka ada kesempatan begini untuk mengkisos. Nah, kalau dia tidak terbukti mukul, berarti kan kita menggolimi dia fisiknya, gitu. Atau menghina misalnya, gibah. Kita tahu asalnya gibah pada muslim itu haram, kecuali yang tidak malu dengan maksiat, kecuali karena ingin mencari solusi misalnya berumah tangga, lalu kita buka aib suami atau istri kita kepada ustadz atau kepada siapapun penasihat yang bisa memberikan solusi, boleh. Tapi asalnya apa dasarnya? Anda menyebutkan aibnya seseorang. Nah, ini dia. Untuk menghindari kegaduhan, orang mengklaim, ya, ini punya saya, dia main menuduh-nuduh saja. Nah, untuk Islam itu agama maslahat, agama yang tidak mentolerir adanya kegaduhan, ketertiban, kedamaian, kerukunan, itu selalu dijaga oleh Islam. Segala yang bikin gaduh pasti dilarang oleh Islam. Makanya kata Nabi SAW sebagaimana hadis yang telah kita bahas, la doror, sesuatu yang mengandung mudarat, wala diror, sesuatu yang membahayakan orang lain pasti dilarang, ya, dalam Islam. Nah, berarti ini yang menguatkan gitu ya. La diror yang membahayakan diri sendiri, wal diror yang membahayakan orang lain. Itu nggak boleh. Nah, karena Islam tidak membenarkan segala sesuatu yang mengandung mudarat, makanya apalagi terkait dengan harta, dengan kehormatan. Bagaimana caranya mengatasinya? Terutama bagi orang yang akan memberikan solusi. Solusinya adalah al-bayyinatu 'alal mudda'i. Bagi yang menuduh, bagi yang mengklaim, mengaku-ngaku itu harus mendatangkan bayyinah, yaitu keterangan. Ya, pertama apa mas sekalian? Apa itu keterangan? Disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis seperti ini misalnya. Al-bayyinah itu adalah sesuatu yang menerangkan kebenaran dan hak dengan tepat gitu ya, dengan benar. Jadi kalau ada sesuatu yang bisa menjelaskan kebenaran dengan tepat dan juga menetapkan hak dengan benar dan tepat, itu namanya bayyinah. Tapi kalau sesuatu itu tidak menjelaskan kebenaran, namanya bukan bayyinah. Kalau sesuatu tidak bisa menjadi penguat yang menetapkan suatu hak orang, namanya bukan bayinah. Jadi bayinah itu sesuatu yang bisa menerangkan kebenaran. Misalnya apa namanya, mukjizat itu bayinah itu yang menguatkan bahwa ini loh Rasul, karena dia bayinah misalnya dia di atas kebenaran lalu diberikan kemampuan. Ya, itu salah satu bayinah penjelas kebenaran, diantaranya mukjizat misalnya. Dalil Al-Quran diterangkan, hadis bayinah. Jadi segala sesuatu yang menerangkan kebenaran namanya bayinah, atau sesuatu yang menetapkan hak. Ap- apa sesuatu apa yang membuatnya bahwa menetapkan hak seorang itu haknya dia. Kita punya bukti, kita punya ya bukti bahwa ini haknya dia. Itu namanya bayinah. Ya, ketika ada bukti yang menguatkan bahwa itu milik dia, maka itu namanya bayinah, menetapkan hak. Jadi bayinah itu yang menjelaskan kebenaran dan menetapkan hak, penguatnya. Baik, terkait dengan muamalah para jemaah sekalian. Al-bayinah itu ada tiga. Jadi yang menetapkan hak itu ada tiga. Yang pertama, ya, yang pertama apa? Saksi. Jadi saksi itu bayinah.
yang menguatkan, yang menetapkan hak. Misalnya contoh misalnya, makanya dalam pernikahan kan harus ada dua saksi. Dalam muamalah bisa dua, bisa satu, boleh. Tapi terkait dengan kehormatan harus dua. Karena terkait dengan kehormatan, nggak main-main. Kalau satu tidak sah. Karena Nabi alaihissalam mengatakan, la nikah illa biwaliyin wa syahidi adlin. Tidak sah nikah tanpa wali dan dua orang saksi. Kecuali Abu Hanifah yang tidak memahami itu sah dan tidak. Tapi mereka, Abu Hanifah dan ulama yang lain yang semadhab, memahami tidak sempurna. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwa saksi itu wajib, apalagi terkait dengan kehormatan. Wajib dua. Kalau tidak dua, tidak sah. Tapi muamalah yang lain, utang misalnya, dalam pengadilan, itu harus saksi. Saksi itu namanya keterangan. Ya, bisa keterangan ahli, bisa saksi yang melihat. Itu namanya bayyinah. Yang menguatkan dalam menetapkan dia salah atau tidak, dia berhak atau tidak. Nah, itu namanya bayyinah. Jadi saksi, itu yang pertama. Ya, dalam perceraian juga begitu. Dalam hutang piutang juga begitu. Kalau misalnya ada orang mengklaim bahwa saya pernah memberikan hutang sama seorang, lalu dia mengklaim tuh, diminta oleh orang yang mengklaim ini, apa dalil Anda, apa bayina Anda, bukti Anda gitu loh. Ini dua orang saksi. Wallahi dia melihat saya mentransfer atau menyerahkan uang ke si fulan atau fulana. Nah, ini jadi bayina. Jadi penetap, penguat bukti yang menguatkan begitu. Yang kedua, syahidul hal. Jadi apa ya? Eh, keadaan keadaannya memang memang menguatkan misalnya. Yang secara logika nggak mungkin ada kesalahan. Misalnya apa? Ada bukti yang kuat misalnya. Bukti yang kuat misalnya apa? Dia ada orang mengklaim dompet seorang misalnya, gitu. Terus ditanya, Anda punya dompet itu dia curi misalnya, terus dia ketahuan ditanya itu dompetnya siapa? Kata si yang punya dompet yang kehilangan, kata yang pencopet. Lalu punya saya. Taib. Di dalam itu duitnya ada berapa? Ya 250.000. Oke. Terus itu KTP-nya atas nama siapa? Ketika dibuka ternyata uangnya ada 500.000. Itu kan penguat keadaan. Jadi kondisi tidak sesuai dengan apa yang diceritakan, bohong dia. Berarti itu uang dompet-dompet kita, karena kita tahu itu warnanya, mereknya. Dan dia nggak tahu isi dompet itu apa, karena dia kan baru mencuri. Lalu ketangkap, dia tanya, ini punya siapa? Ini punya saya. Dia mengklaim. Nah, ketika kita itu dompet saya, nah ada penguat kondisi keadaan yang menguatkan misalnya. Oh ini punya saya gitu loh. Dengan diuji tanya, oh, isinya apa dompet itu, begitu. Demikian pula dalam pencurian motor misalnya. Itu namanya ada kondisi. Nah, itu namanya keterangan. Ya, penguat keterangan namanya. Yaitu keadaan. Baik. Yang ketiga, yang terakhir, ada namanya indikator. Ya, indikatornya itu diantaranya misalnya apa? Contoh misalnya yang terjadi di zaman Nabi Daud alaihissalam, di mana ada dua wanita, ya, dua wanita dari satu suami, ya, dua-duanya punya anak, lalu anak dari istri yang pertama itu apa namanya tewas dimakan serigala. Lalu si yang tua nggak terima, lalu dia mengklaim anak dari yang istri muda suaminya. Lalu karena saling mengklaim ada satu anak ini, padahal itu bukan anak dia yang tua, tapi dia tidak terima kalau anak itu tewas. Akhirnya dia mengaku-ngaku anak dari istri muda suaminya itu sebagai anak dia. Lalu mereka berhukum kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud beristihad. Kenapa? Beristihadnya begini. Ini anak punya istri kedua. Istri yang tua maksudnya. Lalu kata istri muda, kok itu anak saya? Kata yang tua, itu anak saya. Lalu kata Nabi Daud, ya sudah, saya putuskan dengan istihad saya, ini anak adalah anak istri yang tua. Lalu ditanya alasannya begini,
Karena dia sudah tua, tidak mungkin lagi punya anak. Kalau Anda, wahai yang muda, Anda masih punya anak, masih bisa punya anak. Jadi mudah-mudahan keputusan saya tidak salah. Itu alasan dia. Argumennya begitu. Lalu kedua wanita ini tidak puas, terutama yang muda. Akhirnya mereka mendatangi Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman, nanti ada korina ya, korinanya di mana indikatornya. Di mana mereka menceritakan kasus yang sama dan sudah diputus oleh Daud. Kata Nabi Sulaiman, begini saja, saya coba bantu ya untuk menyelesaikan masalah dengan tuntas, kata beliau. Mana anaknya? Di bawah anaknya, kata dia, izinkan saya membelah anak ini menjadi dua ya, kata dia. Nanti separuh buat kamu, separuh buat yang lain. Yang lain. Lalu apa reaksinya? Nabi Nabi Sulaiman ingin lihat reaksi si dua wanita ini. Ketika misalnya dibilang, saya mau belah dua anak ini, belah dua ya. Nanti separuh buat ibu, separuh buat ibu. Nanti beliau ingin lihat responnya. Kalau yang terkesannya cuek, seolah-olah menerima, oh ya sudah, saya terima kalau begitu. Terkesannya itu adil. Tapi yang lain dia mengatakan, ya Nabi Allah, kata dia. Udah deh gini aja, saya ngalah. Itu anak milik apa namanya istri tua, kata dia. Saya akui itu bukan anak saya. Biarkan anak ini hidup, udah dia hidup bersama ibunya, yaitu wanita yang lebih tua dari saya. Nah, ada Korina. Karena ibu tidak akan rela anaknya digorok gitu, dibelah dua. Sementara yang tua menerima keputusan itu, berarti kan dia tidak ada rasa iba, tidak ada rasa kasihan. Karena kasihannya ibu tuh lebih lebih kuat dibanding wanita lain. Ibu tuh punya kekuatan emosional. Makanya si yang muda mengatakan, sudah nggak apa-apa, ya saya mengakui ini bukan anak saya, asalkan anak ini jangan dibelah dua, biarkan dia hidup bersama si wanita ini, istri tua dari suami saya, kata dia. Nah, berarti apa? Berarti itu indikator. Anak itu bukan milik yang tua, tapi milik yang muda. Milik yang muda. Ada lagi indikatornya apa? Di kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Bayangkan para jemaah sekalian. Bagaimana ketika dalam persidangan? Kata hakim yang mengatakan, saya cek ya, kata dia. Mana barang buktinya, gamisnya, mana sini gamisnya. Saya nyatakan ya, kata si hakim. Kalau gamisnya Yusuf ini robek dari belakang, berarti yang salah, yang jujur itu Yusuf. Yang bohong si wanita. Walaupun dia seorang wanita pejabat, istri pejabat. Tapi kalau robeknya itu dari sisi depan, berarti apa? Dari sisi depan ya. Berarti yang bohong Yusuf, yang jujur si wanita ini. Dan Allah abadikan dalam surat Yusuf ayat 26 sampai 28. Itu kan dikatakan. Sekarang kalau wanita diperkosa, berarti kan dia melawan. Kalau dia memang melawan, dia mana yang robek? Baju depan kan? Demikian pula apa? Demikian pula misalnya kalau dia memang memaksa untuk diminta dilayani. Si laki itu kan menghindar. Berarti kan menghindar membelahi wanita. Berarti kalau begitu kalau dia diminta dipaksa untuk melayani, sementara si laki-laki nggak mau, berarti dia membelakangi si wanita dong. Berarti yang robek yang mana? Bagian belakang. Nah, faktanya gamis Nabi Yusuf alaihissalam itu robeknya bagian belakang. Berarti yang jujur Yusuf alaihissalam, yang bohong itu si wanita yang mengaku-ngaku diperkosa. Ini korina namanya. Jadi ada tiga ya bukti yang bisa dijadikan bukti saksi, kemudian apa namanya keadaan penguat ya tadi misalnya apa dompetnya isinya apa gitu loh. Terus misalnya di motor, baik kalau ini Anda mengklaim ini motor Anda, saya mau tanya coba di balik misalnya di dalam jok motor itu ada apa misalnya? Anda tahu nggak ada apa misalnya? Ada misalnya kunci rahasia. Kamu tahu nggak ada kunci rahasianya? Gitu. Oh, oh, nggak ada misalnya. Ya udah buka. Ternyata kita menyiapkan kunci rahasia di jok, di balik jok motor itu. Berarti milik kita. Itu keadaan. Ya, kondisi-kondisi yang menguatkan itu namanya apa? Bayina. Demikian pula apa? Demikian pula korina-korina yang tadi adanya.
Nggak mungkin seorang ibu merelakan anaknya dibelah dua. Nggak mungkin misalnya si laki-laki itu kalau dia memang akan memperkosa, tapi yang robek baju belakang. Lah gimana cara perkosanya? Memperkosa itu kan nyerang. Lah kalau diserang si wanita melawan, kan robek depan, kok robek belakang? Gimana caranya? Masa dia robek bagian belakang baju? Nggak logis gitu. Nah ini namanya bayinah. Kenapa bayinah ini dihadirkan? Karena tujuannya menjaga hak orang. Itu hak terkait dengan harta, terkait dengan darah, terkait dengan kehormatan dan hak lain. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menyebutkan dua, yaitu harta dan darah itu sebagai contoh ala sabili al-misal, hanya berikan contoh saja. Wa illa ya dalam hal lain banyak sekali. Misal contoh begini, ada seorang istri bilang ke hakim ini, kenapa Anda menggugat pisah suami Anda? Nah, si wanita bilang begini, gini Pak, saya tidak pernah diberi nafkah oleh suami saya. Tidak pernah diberi nafkah oleh suami saya. Bahkan saya sering kelaparan. Bahkan saya enggak, ya, bahkan saya kelaparan. Begitu ya. Baik. Terus suaminya diberi kesempatan bicara. Tapi sebelum itu saya tanya, berapa lama Bu Ibu tidak diberi nafkah sampai Ibu sering kelaparan, tidak beri makan, tidak diberi makan, kelaparan, kehausan, nggak keurus, nggak diberi nafkah. Oh, lama, berbulan-bulan. Baik. Terus si suami ditanya, memang benar. Lalu saya bilang, lah kalau saya nggak beri makan kok gemuk, kata dia. Wallahi hakim, saya ini memang tidak pernah beri uang, tapi saya selalu memberi makanan. Dia selalu dengan saya. Apa yang saya makan, dia makan. Apa dasarnya kalau saya dibilang membuat dia kelaparan? Rumah, dia tinggal di situ. Sama saya, bareng sama saya. Dia makan apa yang saya makan. Kalau memang dia kelaparan, ibu, Bapak lihat aja, apa dia kurus? Lihat dari fisiknya saja, gimana orang kelaparan? Apakah kurus? Kan kelihatan nanti. Kalau apalagi dia bilang berbulan-bulan. Di sini yang diterima omongan siapa? Al-qaul, qaul zauj. Yang bisa diterima itu perkataan suami. Karena dia mengklaim bahwa dia tidak diurus, disengsarakan, nggak dikasih makan, dibiarkan kelaparan. Tapi badannya sehat, gemuk. Ini kan nggak benar berarti. Nah inilah perlu namanya bayinah. Ibu pakai si hakim dengan yang cerdas, pakai dalil ini. Oh ibu mengklaim ibu dibuat sengsara, ibu ditelantarin, nggak dikasih makan. Baik, apa keterangan ibu? Ibu punya saksi? Nah itu namanya al-bayinatu al-muddai. Keterangan harus didatangkan. Jadi orang yang menuduh itu harus mendalilkan. Dia harus mendatangkan keterangan. Apa Anda? Keterangannya apa? Ya, dan itu sahih. Sama dalam kasus ijazah palsu misalnya. Ketika dia sudah membuktikan ini loh buktinya, kita mendalilkan dalilnya hasil misalnya penelitian begini-begini, ini tandanya begini-begini. Terus selesai. Kalau dia kuat, itu peranannya beda lagi. Ini masuk dalam unsur politik ya. Tapi teorinya sama, yaitu bahwa orang yang mengklaim harus mendatangkan keterangan. Gitu loh. Keterangannya apa? Jadi setiap orang yang mengklaim harus mendatangkan bukti, memberikan keterangan, saksi, bukti-bukti tertulis. Misalnya dia bilang, misalnya ada yang bukan ahli waris, dia bilang, saya itu dapat wasiat, gitu. Dapat seperenam, padahal dia anak angkat atau keponakan. Oke, kamu kan keponakan. Atau keluarga nakal lah misalnya. Ngaku-ngaku padahal dia keluarga jauh, tapi ngaku dapat apa, harta waris. Kita tanya, keterangannya apa? Anda kan mengklaim. Kata Nabi alaihissalam, al-bayinu ala muddai, yang mengklaim dirinya, yang mengaku-ngaku bahwa dia punya hak wariskah, hak apakah, dalilnya mana, keterangannya mana, buktinya apa? Ada bukti tertulis? Nggak ada. Saksi ada? Nggak ada. Ya nggak bisa, batal. Untuk apa tujuannya? Menjaga harta, agar tidak ada kezaliman,
menjaga kehormatan, dan menjaga hak secara umum kaum muslimin agar tidak terjadi keboliman. Selanjutnya tidak ada lagi kegaduhan. Karena orang mikir untuk mengklaim ini, mengklaim itu harus punya bukti, harus punya ya penguat, bukti-bukti penguat. Kalau nggak ada gimana? Dia kan nggak bisa tuh mengaku-ngaku barang orang. Kita tahu di zaman Nabi alaihissalam ada seorang wanita dipotong tangannya, seorang wanita Quraisy. Tahu kan sebabnya apa jemaah? Karena dia pinjam buku dari seorang. Lalu yang punya buku itu minta balik. Buku saya mana? Kata wanita itu, loh itu punya saya. Diaduin ke Rasulullah SAW. Kata wanita, karena dia tahu bahwa dia merasa kalau Quraisy nggak mungkin saya dipotong tangan. Kata Nabi Alaihissalam, karena kamu mengaku-ngaku barang milik orang dan kamu sama saja apa? Sama saja merampas. Jadi babnya bukan mencuri ya sebetulnya, ya, tapi bahasa hadis redaksinya mencuri. Ya, kata Nabi Alaihissalam, dalam dalam teksnya itu adalah mencuri, ya karena mencuri itu nanti harus dari tempat yang tersembunyi, jadi mengambil dengan cara-cara secara tersembunyi, secara diam-diam, itu babnya mencuri. Tapi kalau dia terang-terangan itu bukan bukan bab mencuri, tapi itu redaksinya menggunakan kata mencuri, ya di mana Nabi Ali Salam pada akhirnya memutuskan memponis terhadap wanita Quraisy yang mengaku-ngaku mengakui barang milik orang dengan apa? Dengan diponis potong tangan, dengan diponis potong potong tangan. Akhirnya geger. Apa sebabnya? Si wanita ini mengakui barang milik orang sebagai haknya dia, milik dia. Dan dia tidak punya bukti. Sementara yang punya buku itu punya bukti. Ini loh buktinya bahwa ini buku saya. Kata si wanita itu, tidak, itu punya saya. Gitu. Nah, yang mengaku itu bukunya dimintain bukti. Ternyata punya keterangan, punya bayina. Sudah, kata Nabi, sudah saya putuskan. Coba ada satu dari kaidah ini yang dikecualikan. Apa contohnya? Terkait dengan darah, terkait dengan pembunuhan. Misalnya ada keluarga melaporkan, gitu ya, melaporkan adanya pembunuhan anggota keluarganya atau keluarga yang terbunuh misalnya. Maka dalam hadis Nabi Alaihissalam, ketika si apa namanya si keluarga ini karena dia yakin, mereka yakin betul yang membunuh itu si Fulan gitu loh. Karena kita ada konflik gitu ya, yang berkepanjangan antara keluarga kita, keluarga dia gitu loh. Dan kita tahu siapa yang paling jahat di situ siapa. Maka di situ kata ulama hadis mengatakan, maka keluarga yang melaporkan seseorang yang menjadi pembunuh anggota keluarganya dari marga lain, misalnya keluarga lain, maka dasarnya dia tidak diminta keterangan saksi segala macam, yaitu diminta sumpah. Selama yang bersumpah itu 50 keluarga, ya. Selama yang bersumpah itu sejumlah 50 anggota keluarga, maka bisa. Kenapa? Karena nggak mungkin sampai 50 anggota keluarga ya bersumpah demi Allah bahwa dialah pelaku ya yang membunuh keluarga kami, gitu, anak kami. Nah, jadi justru di sini yang menuduh diminta sumpah. Padahal yang seharusnya yang mengingkari kan yang diminta untuk bersumpah. Tapi itu pengecualian. Secara garis besar, yaitu kaidah yang disebutkan oleh Nabi Alaihissalam, al-bayyinatu 'ala mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Jadi bagi yang mengklaim harus mendatangkan bukti, ya bayina, keterangan, dan bagi yang mengingkari wajib bersumpah. Kalau dia menolak dan mengingkari, menyangkal tuduhan itu dan tidak mau bersumpah, nah ada indikasi. Tapi yang paling kuat adalah bukti saja. Kenapa? Karena sekarang layat orang, orang sekarang nggak berat untuk bersumpah. Untuk nggak, ya kalau ada orang yang tuduh itu punya saya, itu tanah saya, wallahi bukan, itu punya saya, demi Allah, padahal dia yang merampas. Jadi saya kira kalau sekarang mungkin sumpah udah nggak bisa. Penguat aja, dia sumpah, tapi yang paling bisa menjadi dasar hukum adalah apa? Adalah bukti al-bayyinah tadi. Sehingga dengan bukti ini, makanya para jemaah sekalian, dalam muamalah,
kita jangan hanya berdasarkan kepercayaan. Jangan hanya karena saling percaya. Harus ada catatan atau bukti transfer atau ada hitam di atas putih, ada saksi, saling percaya, walaupun untuk keluarga tidak ada. Bisnis, bisnis, keluarga, keluarga. Karena apa? Kalau bicara uang, di situ tidak bicara lagi tentang keluarga. Ya, justru itu akan memicu perpecahan, keretakan hubungan silaturahmi. Jadi ketika kita berbisnis dengan keluarga sekalipun harus ada keterangan, bukti tertulis, ya, bahkan perlu notaris, ada saksi, sehingga tertutup tuh celah-celah apa penyimpangan. Dia nggak berani macam-macam. Sekarang udah ada bukti, udah ada catatan notaris, ya perjanjian MOU di notaris misalnya, udah ada saksi, masih aja kok terjadi penyimpangan, kabur dia. Dia tak dia akui bahwa salah tapi dia kabur. Jadi sekarang ini nggak cukup hanya bukti. Kadang-kadang kita harus minta agunan, apa jaminannya? Jaminannya pun susah dijual misalnya. Luar biasa sekarang. Wallah khianat, penipuan, kezaliman, mengambil hak orang itu biasa zaman sekarang. La yatawarrah. Wallahi la yatawarrah. Allah musta'an. Korupsi. Bayangkan di apa namanya? Kita nggak tahu apa yang terjadi di bencana pada masa bencana, pada masa COVID. Bayangkan hak masyarakat untuk diobati malah dikorupsi. Iya kan? Kemudian kita tahu misalnya kita doakan memimpin kita semoga Allah beri taufik, Allah beri kekuatan. Ya, data misalnya budget MBG 15.000 ternyata faktanya di lapangan coba diberikan ini itu totalnya sampai 6.000 sampai 10.000. Berarti 5.000-nya kemana? Itu hak anak, hak anak Indonesia, tapi diambil. Jadi sekarang ini kita tuh bukan nggak punya kekayaan alam, bukan nggak punya uang, nggak punya akhlak, nggak punya adab, nggak punya rasa takut pada Allah Jalla wa'ala. Bagaimana cara mengatasi muamalah supaya terjadi stabilitas kondusif? Masing-masing kaum muslimin punya rasa takut pada Allah. Selesai. Selama tidak punya rasa takut, tidak akan pernah selesai. Walaupun dengan jeratan hukum, walaupun dengan sumpah, walaupun minta bukti. Sekarang banyak kok sertifikat palsu. Orang punya duit bisa kok main dengan oknum-oknum apa namanya badan pertanahan. Ya, ada dua pasukan. Bayangkan kasus misalnya Pak Yusuf Kala di Sulawesi sana. Dia punya tanahnya punya sertifikat, perusahaan lain punya sertifikat. Apa yang kita harapkan kalau begini? Luar biasa para jemaah. Hanya satu yang bisa menyelesaikan masalah, takut kepada Allah Jalla wa'ala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja para jemaah sekalian yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan pada kajian kita pada hadis ini. Ya, dari seputar hadis ini mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, syukron jazakallahu khair Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Alhamdulillah Ustaz masih bisa menyempatkan waktunya. Sebelum masuk sesi tanya jawab, kami ingatkan kembali untuk para jamaah untuk bisa follow Instagram kami di MT Sahabat Ilmu Teladan untuk melihat agenda rutin kami dan juga melihat follow di akun YouTube untuk melihat rekaman-rekaman dari hasil kajian yang sudah kami lakukan. Sekarang kami persilahkan pada jamaah untuk bisa bertanya secara langsung ataupun raise hand maupun tulis di kolom chat. Nanti akan kami bacakan. Baik, ada para jamaah ada yang mau bertanya, silahkan. Untuk pertama, Ustaz, mungkin Ana mau bertanya, Ustaz. Tadi kalau mengenai penyebutan sahabat Nabi radhiyallahu anhu itu kan ada juga yang kita nyebutnya dengan Sayyidina gitu, Ustaz. Apakah itu diperbolehkan, Ustaz, menyebutkan Sayyidina? Itu dari segi bahasa saja ya. Sayyid Abu Bakar, boleh-boleh saja. Tapi terlalu berlebihan. Jadi memuliakan sahabat cukup dengan cara Allah. Mengatakan Abu Bakar radhiyallahu anhu.
Tapi boleh mengatakan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, boleh. Gak ada masalah gitu loh. Karena Sayyid itu artinya kan yang dipertuankan. Yang dipertuankan, misalnya yang dipertuankan Raja Sultan Hasan Bolkiah kepada yang dipertuankan. Nah, pertuankan itu Sayyid. Perlu nggak? Itu kembali kepada tradisi sebetulnya. Kalau di Jakarta, di Jabodetabek mengatakan yang dipertuankan Bapak misalnya Luki, Bapak Luki, kira-kira nyaman nggak kita? Itu kembali kepada budaya. Jadi sebetulnya nggak masalah karena kaidah mengatakan al itu muhakkamah, budaya itu menjadi acuan. Jadi kalau memang budayanya begitu ya nggak ada masalah. Tapi budayanya menolak karena itu berlebihan, ya berarti masalah. Jadi tergantung dari satu daerah ke daerah, wilayah-wilayah berbeda-beda. Itu bisa berubah hukum karena terjadi adanya perbedaan budaya. Secara hukum nggak ada masalah. Tapi yang lebih afwal elektiva, di mana warar bihin nas. Jadi cukup dengan apa yang ada dalil. Dalil hanya mengatakan radhiyallahu an. Jadi disebutkan nama Nabi radhiyallahu an atau radhiyallahu anha. Nah, Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Baik, para jamaah, ada yang mau bertanya ini terkait dengan fikih ibadah ataupun fikih muamalah, tafadhol. Mungkin ada yang mau bertanya, bisa langsung raise hand ataupun bisa tulis di kolom chat, ataupun ada hal lain yang terkait fikih muamalah yang sehari-hari kita lakukan. Tafadhol, ada dari Ibu Dewi. Ah, tafadhol. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Ya, silakan Bu Dewi. iya. Ustadz, ini ada satu keluarga Muslim ya, tetapi Hmm. pada waktu salah satu dari keluarga itu eh, meninggal dan dikremasi, yang keluarga Muslim ini mengikuti acara melarung abunya. Apakah itu mengeluarkan dari Islam dan kemudian harus bersahadat lagi atau bagaimana Ustadz? Jazakallah khairan. Nah, nah, apa yang dilakukan oleh Muslim melakukan suatu hal yang kufur seperti mengkremasi itu kan pelanggaran. Tapi tidak menyatakan tidak membuatnya murtad selama tidak dengan hati. Ya, selama tidak dengan hati kata Nabi alaihissalam illa man ukriha wa qalbuhu mutmain. Jadi ini kasusnya memang dipaksa ya, tapi ini kan tidak. Berarti dia bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala dan dia tidak dikatakan kufur atau murtad yang harus membuatnya bersahadat lagi kecuali dia sudah membenarkan agama Hindu. Jadi dia mengikut ritual, proses ritual apa namanya membuang abu ke laut setelah dikremasi jasadnya, dia ikut semua. Kalau itu dengan hati dan ideologi, artinya dia meyakini bahwa apa yang dilakukan dan diyakini agama Hindu itu adalah keyakinan dia juga, maka murtad dan harus bersyahadat lagi. Tapi kalau dia tidak hanya karena hanya faktor keluarga saja, ya karena ya keluarganya banyak yang Hindu misalnya, lalu dia ikut karena kebodohan, bisa jadi. Sekarang ini apa sih yang tidak dilakukan oleh Muslim? Saking parahnya bodoh ini, sampai gak ada batas antara Hindu, Islam, Hindu, Buddha. Kawin aja. Sekarang yang perempuan muslimah berapa banyak? Nikah sama laki-laki kafir. Suami Hindu. Ada artis itu yang suaminya Hindu. Yang jauh lebih tua. Dia nggak pernah kan? Biasa-biasa aja. Bahkan anaknya, bahkan dibilang apa agama Hindu apa? Hindu apa begitu. Ini lebih dekat pada Islam katanya. Demi untuk menghibur diri dia. Mengklarifikasi bahwa Anda jangan nuduh saya murtad gitu loh. Suami saya Hindu tapi Hindunya Hindu yang dekat dari Islam. Saking bodohnya. Jadi punya apa? Gak usah aneh. Tapi yakinilah mereka mungkin tidak keluar. Tapi hanya kebodohan aja yang buat mereka melakukan ini, melakukan itu yang sebetulnya sangat fatal sekali. Tapi kalau tanya, apakah perlu syahadat? Tidak perlu bersyahadat. Wajib bertobat pada Allah Jalla wa'ala. Wallahu a'lam. Baik Ustadz. Ya, syukur jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menjawab ya Ibu Dewi. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya Ustaz dari kolom chat. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah kalau haid bolehkah ikut kajian di masjid? Khilaf para ulama tentang wanita haid, apakah eh, boleh baca Quran, boleh megang Al-Quran, boleh duduk di masjid. Ada dua pendapat, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Tetapi saya, wallahu a'lam,
Yang sahih dalam hal ini boleh. Kenapa? Karena ini masalah muamalat. Tidak boleh dilarang kecuali ada dalil yang sahih. Wanita itu jadi asalnya mau haid, mau bersih, dia boleh duduk di masjid, ikut kajian. Wanita yang haid dan nifas boleh megang dan baca Quran. Asalnya boleh. Kalau dia dilarang, dalilnya apa? Ternyata saya sudah melakukan penelitian dalam hal ini, dan saya sebutkan dalam buku saya Ensiklopedia 2 ada 3 Amalan Sehari Semalam, bahwa ternyata para ulama mengatakan, di antaranya Ibnu Hazm, kemudian dan ulama yang lain, bahwa yang melarang, dalil yang melarang wanita haid dan nifas untuk baca Quran, untuk duduk di masjid, untuk apapun alasannya, adalah lemah atau tidak jelas. Jadi tidak jelas tuh, apa betul-betul melarang. Kalau ada yang jelas, misalnya saya tidak halalkan Quran bagi wanita haid, ternyata hadisnya lemah. Gitu. Ada sahih Al-Quran, la yamusu illa taharun, tidak boleh menyentuhnya kecuali yang disucikan. Ternyata ayat ini tidak jelas karena maksudnya bukan wanita haid, tapi maksudnya adalah malaikat. Nah, karena ini menjadi polemik dan yang melarang argumen yang tidak kuat, kembali ke asal berarti asalnya boleh. Jadi wanita yang haid, asal hukumnya apa? Karena ini muamalah, fikih muamalah. Tidak boleh melarang, tidak boleh mengharamkan, kecuali ada dalil. Dalilnya harus jelas dan sahih. Itu syaratnya itu. Nah, ternyata kata ulama, sebagian ulama mengatakan tidak ditemukan dalil yang sahih dan jelas. Ada jelas, tapi tidak sahih. Ada sahih, tapi tidak fokus, tidak langsung to the point gitu. Jadi kesimpulannya boleh. Wallahu taala a'lam. Itu. Baik. Sekarang saya mau tanya, wanita haid dilarang masuk masjid. Yang bersih banyak nggak yang ke kajian, ikut kajian? Yang ngaji sama yang ngaji muslimah lebih banyak mana? Kan gitu. Bersih aja mereka nggak ngaji, apalagi haid. Teori itu misalnya kita bilang, hei wanita, kalau kalian haid tidak boleh ngaji. Oh, kira-kira sedia apa bergembira? Wanita-wanita muslim yang awam. Oh, senang banget. Contoh teorinya mengatakan gini, wanita yang haid tidak boleh baca Quran. Kira-kira kalau kita bilang sama anak-anak perempuan sekarang, ABG-ABG, ya Gen Z ini, hei kalian, woi Gen Z, wanita-wanita Gen Z, kalian kalau haid tidak boleh baca Quran. Kira-kira mereka sedih atau senang? Jadi itu zamannya beda, beda, udah lagi nggak kayak dulu. Jadi pendapat yang sekarang ini yang tepat itu adalah yang boleh, karena udah nggak tepat lagi. Jadi bukan berarti kita menggampang-gampangkan ya. Karena kita ingin tidak tergegabah berburu mengharamkan. Sekarang ini orang lebih biasa maksiat. Kalau jadi khilaf udahlah, jangan terlalu kaku gitu. Yang maksiat itu udah biasa. Oh, itu bicara lagi polemik, polemik-polemik. Yang maksiat itu biasa kok. Justru kita harus bijak dalam berdakwah gitu loh. Gitu ya. Allah taala alam. Baik. Saya kira cukup. Karena Syukran. saya harus Baik. siap-siap untuk Siap. ini. Sekarang Baik. saya ada posisi di Jogja, saya harus siap-siap untuk menuju ke Magelang. Jadi insya Allah Ta'ala kita bisa bertemu lagi di kajian berikutnya di bulan depan. Baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan taufik dan memberikan keberkahan dari majelis kita ini. Amin. Mudah-mudahan majelis ini, majelis ilmu ini memberikan banyak faedah. Ya, tolong tadi apa yang saya sampaikan dicatat dengan baik. Ya, di murojaah lagi ilmunya karena saya pengen kajian kita menambah ilmu sehingga jamaah bisa lebih paham lagi. Kalau memang masih ada yang ditanya atau yang kurang paham, silahkan dicatat ya. Nanti di pertemuan berikutnya tanya ke saya. Baik, Insya Allah Ustaz. saya jawab. Demikian Baik. perjalanan sekalian, saya mohon maaf karena saya harus segera akhiri majelis kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.